Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hafid Fadilah ya, sudah sampai ke tahapan ini untuk proposal tesis. Baik, kemarin saya sudah perbaiki sebenarnya ya. Jadi dari saya tidak terlalu banyak, ya 2 saja. Pertama dari sisi penulisan, tadi ada kata-kata yang dari mulai yang di halaman pertama itu nanti dikasih halamannya ya, halaman 1 ya, yang bab 1 pendahuluan itu halaman 1 itu ditambahkan halamannya ya. Kemudian biasa setelah tahun itu ada bab Fadl 2003.2 itu pakai spasi, jangan lupa ya. Nah, itu pakai spasi. Kemudian ada di halaman 4 itu ada dan, ingat D-nya itu kecil dan gitu ya. Itu jangan D-nya itu jangan besar ya. Kemudian juga tadi ada beberapa saya lihat itu yang masih istilah asing itu dia menggunakan miring ya, jangan lupa. Nanti dibaca lagi satu-satu lagi, institute ya, itu nanti diperbaiki ya. Kemudian juga ada inais di situ, komanya itu nempel di kata-kata di halaman 6 ya, itu nanti diperbaiki juga. Ada kata-kata observasi Institut Agama Islam Sahid Inais 2019 koma gitu ya. Kalau bisa diganti deh, jangan 2019, diganti 2020 saja ya, 2020. Kemudian di pertanyaan juga itu kata tanda tanya itu dia nempel juga di kalimat sebelumnya di halaman 8 ya, itu nempel juga tuh di ininya ya. Kemudian maslahah nanti lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau saya nulis itu enaknya itu pakai H sebenarnya, maslahah gitu ya, karena short dia itu ya, pakai SH atau SY ya, SH ya, short kan ya, iya, maslahah, jadi dibaca juga gak enak, maslahah gitu ya. Itu nanti diperbaiki. Halaman 8 ada kata-kata dari rasio, bukan rasio itu kayaknya tuh ya, di halaman 8, di halaman 8. Kalau ketakwaan itu nanti lihat apakah pakai K atau pakai Q, ketakwaan gitu ya. Sebenarnya bagusnya pakai Q sih, takwa gitu kan, takwa. Tapi kadang kalau di ini kadang pakai pakainya kadang pakai K juga gitu. Oke. Terus halaman 10 sistematika penulisan ini nanti ditambahkan bab 4 dan bab 5 ya. Ya kan kemarin sudah bilang kan ya. Jadi bab 4 adalah pembahasan ya, berisi tentang bahasan dari keseluruhan. Kemudian bab 5-nya adalah penutup, ada kesimpulan, ada rekomendasi atau saran-saran. Terus di bab 3 ini kita nggak pakai populasi, nggak pakai sampel, itu nggak ada. Yang dihilangkan ini ya, yang di halaman 10. Kemudian di halaman 11 ini udah bener nih, ada halaman depannya itu di depan, halaman ini di bawah. Tapi ada kata-kata to manage yang artinya mendosen. Ini kayaknya salah ini. Di paling atas, tinjauan pustaka itu kok mendosen gitu ya. Mengatur, kayaknya bukan mendosen deh. Mengatur, memelihara, mengelola gitu, kok jadi mendosen gitu ya. Nanti itu dilihat lagi, diperbaiki ya. Oke, berjalan itu di akhir paragraf itu ada berjalan. Wah, detail kan? Itu berjalan. Oke. Kemudian juga efektif di sebelum aset manajemen. Ya. Nah, gitu ya. Nah, aset manajemen ini dia sebenarnya bahasa Inggris nih. Kalau mau bahasa Indonesia itu manajemen aset. Bahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia itu aset, bahasa Indonesia itu manajemen aset. Kalau bahasa Inggris asset management. Nah, ini di asset management ini kemarin kan sebenarnya mau dihubungkan antara manajemen sarana dan prasarana dengan aset manajemen. Jadi nanti diarahkan. Oh, ternyata manajemen pengelolaan sarana prasarana itu sebenarnya sama dengan manajemen aset. Nah, itu harus ada kata-kata yang bisa nyampe di sana gitu ya, yang bisa mengarahkannya itu dari tujuan aset manajemen. Nah, termasuk di sini yang ngomongin aset manajemen kemarin siapa sih ini? Gima Sugiyama, betul loh. Nanti kemarin daftar pustakanya belum ditaruh juga ya? Belum, Pak. Ya, nanti ditambah juga. Oke. Nah, tadi legal audit aset, inventarisasi aset,
dan seterusnya nanti dipelajari, termasuk juga sarana dan prasarana. Jadi kita ingin tahu nih nanti kalau memang bagus yang trennya itu ternyata pakai manajemen aset, berarti pakai manajemen aset saja, nggak usah sarana prasarana. Tapi harus tahu manajemen aset itu ini cara pengelolaannya. Kalau manajemen sarana prasarana itu ini, agak beda sedikit nih. Nah, mau pilih yang mana dipastikan. Nah, itu ya. Nah, tapi tadi yang lebih penting dari itu adalah yang dilaksanakan di sini itu seperti apa. Hafid itu tiap hari itu mengelola mengelola sarana prasarana itu seperti apa. Itu juga jelas gitu kan. Nah, oke, kemudian juga ada halaman 15 itu ada tepat asaran. Nah, maksudnya tepat sasaran tuh, sobri kan. Nah, gitu di kampus untuk itu kampus 2 kali kan nggak perlu garis miringnya itu yang di bawahnya. Detail kan. Ada yang RI, maksudnya real tuh kayaknya tuh, ya, real. Nanti dituliskan lagi tuh, ada tulisannya real gitu kan. Nah, itu hampir semuanya nanti bahasa-bahasa yang dibaca lagi yang kira-kira kurang itu nanti diperbaiki. Biasanya memang ada saja yang salah biasanya itu. Contohnya halaman 17 itu ada kata-kata masjid, ya M-nya kecil saja. Halaman 17 yang tulisan masjid itu kecil saja, nggak usah gede-gede. Efisiensi benar, efektivitas. Kayaknya efektivitas itu dia pakai F deh, bukan pakai V. Ya, itu nanti diperbaiki lagi. Terus ya Suharsi Marikunto menurut Arikunto gitu juga boleh juga lah, nggak apa-apa ya, walaupun dia di metode penelitian yang sifatnya itu pendidikan dan kuantitatif. Oke, kemudian nanti di yang berikutnya School Plan Administration itu halaman 19 itu nanti dia pakai bahasa Inggris ya. Itu pakai bahasa Inggris gitu. Kemudian nanti pastikan semuanya ya, pastikan semuanya bahwa dia yang istilahnya itu istilah asing itu dimiringkan. Dari penulisan nanti dibaca semuanya, mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang perlu diperbaiki, nanti dibaca lagi semuanya ya. Umpamanya dan semua murid dan murid yang akan membutuhkannya akan dibawa ke ruang atau kelas tersebut di kelas yang berjalan. Kemarin yang kita ngomongin itu. Jadi yang namanya kelas atau sekolah sebaiknya dihilangkan ya. Sekolah atau kelas dihilangkan, diganti ke perguruan tinggi ya. Seperti itu. Kemudian pengertian maslahah ini yang di buku saya tapi ada yang kurang tuh, ada mudharat, itu bukan pakai Z, biasa pakai Al-Ghazali, G-nya itu besar. Halaman 28, Syar'i, I-nya kecil. Abdul Wahab Khalaf, W-nya besar, K-nya besar. Usul pakai H biasanya ya. Kemudian mudharat saya biasa pakai DZ sih, kadang itu mudharat itu ya. Kemaslahatan tadi sama. Yang kamai ini kayaknya ngetik sendiri nih, banyak yang salah nih ya. Halaman 28 sampai ke 29. Legal teori itu dimiringkan ya. Kemudian musyarakah kalau dia dianggap sebagai asing itu di halaman 31. Maqasid itu dimiringkan. Halaman 31 diusahakan ulah ngageblak kieu nya. Ulah ngageblak tinggi ya. Jadi dibikin paragraf. Jadi biar lebih ini ya. Biar lebih bagus gitu ya. Oke, POM. Kemudian syariah, kata syariah itu dia tanda ininya satu aja, halaman 33. Sami oke ulah ngageblek teuing ya. Jadi praktek jadi praktek itu pakai I, praktik gitu ya. Mursalah, maslahah, mursalah. Nah, itu tuh diperbaiki lagi jenis-jenis maslahah nanti dipahami. Kalau dia pakai bahasa asing maslahal mulghah berarti titik, itu berarti pakai asing juga, berarti pakai miring juga. Oke. Kerangka pemikirannya nanti mungkin ini agak sedikit perlu diperbaiki nih terkait dengan maslahah. Terus juga di metode penelitian nanti ini yang banyak yang perlu diperbaiki itu di metode penelitian, di kontennya itu, karena di sini masih pakai Arikunto, jadi akhirnya kemudian dia ada sampling, ada apa macam-macam gitu ya. Halaman 41 tuh dengan objek itu di spasi, metode ini titik itu pakai titiknya nempel, observasi ada tulisan E-nya salah, data itu di spasi setelah titik gitu ya. Kemudian juga statistik, kalau Inggris dia pakai ini ya,
dan seperti beberapa statistik, jurnal, buku laporan dan sebagainya. Ini nggak perlu lagi. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik. Itu kita nggak ada kan, nggak ke BPS gitu. Jadi nanti Hafid belajar lagi tentang metode penelitian yang berbasis maslahah. Termasuk juga tadi yang di masalah itu yang belum ada itu adalah prinsip-prinsip dari maslahah. Jadi masalah itu prinsipnya apa saja sih? Itu nanti yang akan menganalisis untuk pengelolaan. Halaman 41 itu ada di masyarakat, itu dipisah. Kemudian adalah peristiwa kurang peristiwa, ya. Kemudian banyaklah nanti di Andi Pratowonya aja halaman 43, jangan pakai Andinya karena kan nama terakhir. Kemudian ini sebenarnya nulis itu hampir agak nyambung, ada triangulasi Mills and Huberman, tapi ada teknik penulisan lagi, ada mulung di situ halaman 46 ya. Kemudian juga ada display data, ini seperti mengulang lagi ya, mengulang lagi. Nah ini nanti perlu diperbaiki dan perlu belajar tentang maslahat dengan juga nanti di metode, di riset metodologinya ya. Halaman 36 itu ada takmilan dengan tatimah ya, itu pakai miring juga. Hadis kalau bisa bahasa Arab lebih bagus sebenarnya tuh di halaman 36. Nah nanti di kerangka pemikirannya itu dia mengarahkannya jadi gini Habib, pengelolaan sarana prasarana. Istilah lainnya itu adalah manajemen aset. Nah, manajemen aset atau manajemen sarana prasarana yang ada di INAIS itu seperti apa? Dari mulai masuk, kemudian dikelola, ada perbaikan, sampai mungkin rusak atau apa, itu seperti apa? Nah, dari situ kemudian dilihat dari sisi maslahahnya nih. Ada maslahat tidak tuh di situ, gitu kan? Ada maslahat tidak, umpamanya kipas angin nih, ternyata dia udah rusak, udah seminggu gitu kan, nggak ada yang perbaiki. Oh berarti pola manajemennya itu masih kurang nih. Padahal harusnya diperbaiki biar maslahatnya itu lebih banyak. Terus tadi definisi maslahat dengan manfaat, sebenarnya kalau kita lebih detail sebenarnya lebih dari sekedar manfaat. Jadi maslahat itu bukan hanya manfaat. Kalau manfaat itu terlalu sederhana, maslahat itu lebih dalam ya. Nanti maslahatnya itu adalah maslahatul ammah. Nanti belum dibahas tuh maslahatul ammah, maslahatul khosoh, itu perlu dibahas juga ya. Jadi nanti sambil belajar lagi. Kenapa saya suruh ambil maslahat? Karena tadi nggak pakai kuantitatif gitu kan. Jadi kita belajar lagi tentang apa sih maslahat gitu kan. Kenapa umpamanya kursi yang rusak-rusak begitu harus segera diperbaiki? Kenapa kemarin di sini itu ada lantai rusak, itu harus segera diperbaiki? Oh, manajemennya memang seperti itu, dan itu pasti akan mendatangkan maslahat. Coba kalau memang nggak diperbaiki, ya dari sisi mungkin takut orang kena keramiknya gitu kan, itu maslahat juga. Nah, masalah itu nanti ada yang maslahat yang doruriyat, ada yang hajiat, ada yang tahsiniyat. Ya, pertama dulu doruriyat, ya, kemudian kedua itu adalah hajiat, yang ketiga itu ada tahsiniyat, gitu ya. Nah itu jadi tahsiniyat itu kenapa sih tulisan di INAIS itu harus bagus? Kenapa pintu INAIS itu harus betul-betul bagus, pintu gerbangnya harus bagus? Itu dia masuk ke tahsiniyat. Gitu ya. Dan nanti belajar lagi baca lagi buku tentang maslahat. Oke, itu dari saya sudah cukup banyak nih ya. Terima kasih.